Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifita Mu'awanah, NIM 2005513019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Moedal Semarang. Pada bagian awal, kita masuk ke latar belakang. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kota Semarang. Berdasarkan ulasan Google, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki nilai 2,7/5 dari 286 ulasan. Selain itu, banyak keluhan yang disampaikan oleh konsumen kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. PDAM merupakan perusahaan yang menyediakan air minum bagi konsumen. Pentingnya kualitas air minum bagi masyarakat membuat PDAM harus menjaga kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik, lingkungan kerja yang mendukung, dan beban kerja yang profesional sangat diperlukan dalam menciptakan kinerja karyawan yang optimal bagi perusahaan. Berdasarkan masalah tersebut, mengenai kurangnya kinerja karyawan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Selain itu, terdapat 3 pula tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, yang kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga, untuk menganalisis beban kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu tujuan pustaka. Menurut Tompi 2014, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi bawahannya, memaksimalkan kinerja organisasi dan tujuan organisasi. Dia Avandi 2016 menyatakan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas seperti suhu tempat kerja, kelembapan, ventilasi, pencahayaan, kebisingan, kebersihan, dan kesesuaian peralatan kerja. Tarwaka dalam Hermawa 2022 menjelaskan beban kerja sebagai suatu perbedaan antara kesanggupan atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi. Yang terakhir yaitu Putra dan Pasaribu 2022 mendefinisikan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam jangka waktu tertentu. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini yaitu kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu 380 karyawan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Lalu untuk sampel, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 79 responden yang ditentukan menggunakan teori Roscoe, yaitu besar sampel, minimal 30 responden, dan maksimal 500 responden. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden memiliki masa kerja minimal 1 tahun serta merupakan karyawan tetap. Untuk pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dan analisis datanya bersifat statistik. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2018, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan tersebut mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur melalui kuesioner tersebut. Kecukupan sampel dilihat dari KMO, sedangkan masing-masing indikator dinyatakan valid apabila nilai loading faktor lebih dari 0,4. Dapat dilihat di sini keempat variabel memenuhi standar KMO yaitu lebih dari 0,5. Pada variabel pertama, gaya kepemimpinan, terdapat 6 indikator dan semua indikator dikatakan valid karena memiliki loading faktor lebih dari 0,4. Pada variabel 2, lingkungan kerja, terdapat 7 indikator yang valid, tetapi ada 3 indikator yang tidak valid pada X2.7, X2.8, dan X2.9 karena tidak memenuhi loading faktor sehingga indikator tersebut di-drop. Pada variabel ketiga, beban kerja, terdapat 7 indikator yang valid, tetapi ada 3 indikator juga yang tidak valid pada X3.5, X3.6, dan X3.7 karena tidak memenuhi nilai loading faktor sehingga indikator tersebut di-drop. Lalu pada variabel keempat, kinerja karyawan, terdapat 9 indikator dan semua indikator dikatakan valid karena memiliki loading faktor lebih dari 0,4. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas, semua variabel dikatakan reliable karena memenuhi crown band alpha lebih dari 0,70. Yang berikutnya yaitu hasil uji F dan hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Menurut Ghazali 2011, hasil uji F menyatakan uji goodness of fit atau uji kelayakan model. Pada penelitian ini dapat dilihat jika nilai signifikansinya kurang dari 0,01 yang artinya model dalam penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu untuk hasil uji koefisien determinasi atau R-square mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependennya. Pada penelitian ini ditunjukkan hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,616 yang berarti bahwa variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan beban kerja sebesar 61,6%, sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
Ada hasil analisis data atau jawaban dari hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Hipotesis pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai signifikansi gaya kepemimpinan sebesar 0,007 dan beta 0,214, yang artinya bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi 0,000 dan beta 0,687, yang artinya bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. Hipotesis 3, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Beban kerja memiliki nilai signifikansi 0,023 dan beta 1,84, yang artinya bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, hipotesis 3 diterima. Berikutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan di PDAM Tirta Medal Semarang didominasi usia 26 hingga 33 tahun dan memiliki masa kerja 1 hingga 5 tahun. Karyawan muda pada umumnya akan tunduk pada pimpinan mereka yang lebih senior. Selain itu, pimpinan telah memberikan job desk pada masing-masing bagian sehingga karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan jelas. Hasil penelitian ini didukung oleh Tampi 2014, Evi et al 2018, serta Effendi dan Hardianto 2021, yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan di PDAM Tirta Medal Semarang didominasi usia muda, yaitu 26 hingga 33 tahun. Karyawan yang berusia muda akan lebih mudah beradaptasi pada lingkungan pekerjaan, sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri. Memiliki lingkungan kerja yang positif membuat karyawan merasa nyaman dan aman saat bekerja. Hasil penelitian ini didukung oleh Putra dan Pasar 2022, Siagian dan Kair 2018, serta Sadewo et al 2021, yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang berikutnya, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan didominasi oleh tingkat pendidikan S1, yang dimana mereka akan lebih mudah dan cepat menyesuaikan serta menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Hasil penelitian ini didukung oleh Adayani et al 2022, Rahman et al 2021, serta Idayani et al 2020, yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Medal Semarang. Artinya semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan, maka akan semakin baik pula kinerja karyawannya. Lalu yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Medal Semarang. Artinya ketika lingkungan kerjanya ditingkatkan, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Medal Semarang. Artinya semakin baik beban kerja yang diterapkan atau yang diberikan oleh perusahaan, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Demikianlah hasil penelitian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.